Saudara, hari ini Kejaksaan Negeri Gresik, Jawa Timur akan menerima penyerahan tersangka dan barang bukti terkait produksi konten pornografi yang dilakukan oleh seorang paman terhadap keponakannya yang berusia di bawah umur. Penyerahan tahap 2 dilakukan setelah berkas perkara sudah dilimpahkan ke jaksa dan dinyatakan lengkap pada 16 Juli lalu. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Polisi menemukan 100 konten pornografi anak di akun email pribadi pelaku yang ditemukan dalam ponsel dan laptop milik pelaku. Sebelumnya, seorang pria di Gresik, Jawa Timur membuat konten pornografi keponakannya yang masih berstatus anak di bawah umur. Tersangka memproduksi konten untuk kepuasan pribadi. Polisi menemukan ada lebih dari 100 foto yang diproduksi pelaku untuk mengonsumsi atau konsumsi pribadinya. Pelaku diduga memproduksi konten pornografi sejak tahun 2022 hingga Juni 2023. Untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Fia Irmar di Gresik, Jawa Timur dan Suara Anzani di Bareskrim Polri. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Fia Irmar di Gresik, Jawa Timur. Via, penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap 2 ini ke Kejaksaan Negeri Gresik, Jawa Timur. Lalu seperti apa proses dan pelimpahan berkas ini? Baik, selamat siang Juno dan juga saudara. Informasi sementara yang kami dapatkan dari Kasih Intel Kejaksaan Negeri Gresik, Jawa Timur, yaitu Raden Ahmad Nuriski, bahwa memang betul hari ini akan dilakukan penyerahan tersangka dan juga barang bukti terkait kasus seorang pria yang memproduksi sekitar 100 konten pornografi anak-anak. Jamnya jam berapa hingga saat ini belum ada kepastian karena memang proses administrasi terkait berkas-berkas yang nantinya akan diserahkan ke Kejari Gresik saat ini masih dilakukan di Kejaksaan Negeri Tinggi Jawa Timur. Jadi nantinya kalau misal sudah selesai proses administrasi baru akan dilakukan penyerahan tahap 2 di Kejari Gresik dan juga rencananya akan dilakukan konferensi pers. Namun kembali lagi jamnya masih belum diketahui secara pasti. Juno dan juga saudara, diketahui bahwa pada tanggal 22 Mei 2024 laporan polisi terkait kasus seorang pria yang produksi 100 konten pornografi ini masuk lalu kemudian dilakukan penyelidikan hingga akhirnya pada tanggal 10 Juni 2024 polisi berhasil menangkap tersangka. Lalu tahapan berikutnya yaitu tahapan penyidikan hingga akhirnya bukti-bukti berkas-berkas sudah dinyatakan lengkap dan pada tanggal 16 Juli 2024 dilakukan penyerahan ke jaksa hingga kemudian hari ini akan dilakukan penyerahan tahap 2. Nantinya kalau misal penyerahan tahap 2 ini selesai dan sudah dinyatakan lengkap atau P21 akan dilakukan penyerahan ke pengadilan untuk masuk dalam tahapan penuntutan. Dari hasil atau proses hukum yang sudah dilakukan oleh polisi terhadap tersangka bahwa tersangka berinisial BAH ini produksi sekitar 100 konten pornografi berupa foto dan korbannya merupakan ponakannya sendiri yang berusia sekitar 15 tahun. Tersangka BAH produksi konten pornografi sejak bulan September 2022 hingga sekitar bulan Juni 2023. Dari tindakan yang dilakukan oleh tersangka, polisi berhasil menyita laptop dan juga flash disk yang digunakan oleh tersangka untuk memproduksi konten pornografi berupa foto, kemudian dikirim ke email pribadi tersangka untuk dikonsumsi sendiri. Dan dari apa yang dilakukan oleh tersangka ini terancam Undang-Undang ITE yaitu pasal 45 ayat 1, junto pasal 27 ayat 1, lalu kemudian juga dijerat Undang-Undang Pornografi yaitu pasal 29, junto pasal 4 ayat 1 dan atau pasal 37 junto pasal 11 serta juga dijerat pasal 64 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan juga denda maksimal 6 miliar rupiah. Juno. Ya, untuk saat ini bagaimana dengan kondisi korban sendiri dan apakah juga mendapatkan pendampingan psikologis? Terkait kondisi korban
dari tindak pidana pornografi ini memang kami hingga saat ini belum mendapatkan informasi apapun, namun yang pasti korban tindakan pornografi ini memang seharusnya mendapatkan perlindungan dan juga pendampingan secara psikologis karena memang juga akan mengalami trauma dari kasus yang terjadi ya sejak tahun 2022 hingga tahun 2023. Dan kalau kita melihat Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2022 yaitu pasal 64 memang seharusnya korban tindakan kekerasan seksual termasuk juga korban dari tindakan pornografi ini harus mendapatkan perlindungan dan juga mendapatkan pendampingan hingga tuntas. Juno. Terima kasih rekan Fia Irmar dari Gresik, Jawa Timur. Lalu dari Gresik kita akan bergeser ke Barreskrim Polri di Jakarta. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Suara Anzani. Anzani, untuk saat ini seperti apa proses pelimpahan berkas perkara pelaku penyebaran ataupun penggunaan konten pornografi terhadap keponakannya sendiri hingga dinyatakan lengkap? Informasi yang kami dapatkan, berkas perkara terkait kasus pornografi anak telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sejak hari Selasa 16 Juli 2024 lalu. Kemudian menurut Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes RD menyatakan bahwa penyerahan tersangka dan barang bukti akan dilakukan pada hari ini di Kejaksaan Negeri Gresik, yang artinya kasus dari pornografi anak ini akan melanjutkan ke persidangan. Ya, Suara, ini merupakan kejelian dari penyidik untuk mengungkap bahwa ada sekitar hampir setahun konten pornografi ini dilakukan oleh terduga pamannya ataupun tersangka pamannya terhadap keponakannya. Lalu seperti apa yang menguatkan polisi hingga menetapkan paman sebagai korban? Sebagai tersangka maksud kami. Polisi menyatakan tersangka BAH menjadi tersangka itu dikuatkan dengan beberapa barang bukti yang telah disita oleh penyidik seperti KTP, handphone, laptop, kartu SIM, kemudian flash disk dan beberapa dokumen dukungan lainnya yang menjadi pendukung kasus dari pornografi anak ini. Kasus pornografi anak ini telah berlangsung hampir setahun, kurang lebih 11 bulan, yaitu sejak bulan September 2022 hingga Juli 2023, yang polisi menangkap atau menemukan 100 konten foto yang diproduksi oleh tersangka untuk menjadi konsumsi pribadi. Kemudian ternyata tersangka yang berinisial atau korban berinisial D ini merupakan keponakan dari tersangka sendiri, dan akhirnya tersangka ini terjerat pasal Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi dan KUH pidana yang diancam 12 tahun penjara serta denda sebanyak 6 miliar. Baik, terima kasih rekan Suara Azani dari Barreskrim Polri dan juga sebelumnya rekan Fia Irmar dari Gresik, Jawa Timur.